bersama tokoh adat, budayawan, para pengurus daerah, kepada wisatawan, insan pers. Singkatnya, seluruh hadirin yang sama kami hormati dan penyertaannya, pada hari ini, Kamis, tanggal 22 Januari tahun 2026, dapat berlangsung kegiatan peluncuran dan diskusi buku Eksotika Geowisata Kabupaten Sitalodo, Timur Tengah Utara dari mitologi ke geologi. Mari kita awali seluruh acara kita pada hari ini dengan doa bersama yang dipimpin oleh Pater Petrus Saleh SPD. Kepada Pater kami persilakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tritunggal Maha Kudus, Engkau adalah sabda yang bercerita tentang alam semesta, tentang manusia, tentang marga satwa. Dan sabda itu telah menjadi daging. Kami adalah daging-daging itu yang diutus untuk pergi dan menjadikan bumi yang kami pijak menjadi sebuah rumah besar untuk merayakan kemuliaan Tuhan dan kebesaran manusia. Kami ada di sini pada saat ini. Kami merayakan sebuah pesta peluncuran buku dari Dr. Heri yang telah menuangkan cerita-cerita kemuliaan Tuhan tentang tanah kering yang bernama Timur Tengah Utara. Kami mau mendengar sabda-sabdamu ini, dan kami mau berbagi pendapat untuk menemukan keutuhan sabdamu yang akan kami implementasikan bagi sesama umatmu di tanah ini, di provinsi ini, dan di Indonesia ini. Semoga kami semua menjadi pewarta sabdamu untuk membagi kebenaran, untuk membagi ekonomi, untuk membagi pariwisata, agar hidup kami menjadi putra-putri Allah yang menemukan kebahagiaan batin dan kesejukan rohani. Berkatilah kami semua. Terpujilah Engkau yang Maha Kuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pater sih, pater supaya diberkati. Romo. Sabar. Kami juga mengundang dengan hormat budayawan Bapak Dr. Agus Johannes Sangat MA, dipersilahkan. Ibu Seri Tahu, kami persilahkan. Terus dari Universitas Timur, mohon izin persiapan 1, 2, 3. Sudah? Terima kasih. Persiapan 1, 2, 3.
Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam selalu memahami Tuhan Bugis. Nah, ini saya tambahkan satu salam ya. Kalau sebenarnya salam kesadaran, kita semua jawab siap sadar. Salam kesadaran, siap sadar. Nah, bukan siap salah, siap sadar. Nah, gitu. Karena kita harus lebih banyak sadarnya sekarang ya. Mungkin sudah lama kita tidur, santai, cuek, tidak mau peduli. Kita mulai mumpung tahun baru gitu ya. Kita mulai sering-sering sadar lagi. Sadar untuk melangkah, berpikir. Baik, yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, dalam hal ini dihadiri dan hadir Ibu yang terhormat Ibu Pujiani Diana Tahu ya, Maria Juliana Tahu. Tadi gerindra saya pada hafal. Nah, gitu ya. Kemudian Bapak Sekretaris Daerah yang sempat hadir, terima kasih Pak Sekda, para pimpinan OPD, pariwisata, dinas pariwisata, Skinme, IFAU. Tapi istrinya orang Namas. Jadi memang kami cewek-cewek di sini juga ada yang menarik Pak. Bisa menarik hati orang lain. Nah, masuk pun salah. Pokoknya sini beragam. Terima kasih banyak. Kita bersyukur karena pagi ini, tadi pagi malam hujan, tapi sampai sekarang udah nggak hujan lagi. Mungkin karena udah terkumpul sini, udah nekat tahu dari sini kantoran ini. Nah, jadi kita di sini karena berkat Tuhan. Dan hari ini kita meluncurkan ya Pak Dr. Heri. Ibu ini saya konsen untuk ke pariwisata alam, saya coba promosikan, tapi nanti usia Heri sudah kami pada usia, nah usia itu suatu kehormatan yang dihormati oleh sudah membantu kami untuk menggambarkan potensi-potensi wisata alam. Ekowisata itu artinya wisata alam, kemudian baru dari alam itu menjadi budaya. Nah, manusia berpikir cipta rasa dan karsa, menerjemahkan keunikan karya Tuhan, kemudian lalu wujudkan dalam bentuk nilai-nilai barang-barang benda-benda budaya. Saya dulu guru sejarah SMA itu hampir 5 tahun guru sejarah. Jadi bagi saya ini penting, manusia itu hidup dalam 3 dimensi waktu secara historis, masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Itu 3 dimensi waktu ini. Masa lalu adalah perjalanan hidup, pengalaman hidup, masa sekarang dan masa akan datang. Masa akan datang seperti apa tergantung kita hari ini. Mau ngapain bisa menentukan hari esok. Mau jadi apa hari ini. Dan lakukan hari ini menentukan hari esok. Jadi terima kasih Dr. Heri yang telah menuangkan gagasan, pikiran, dan juga karya ilmiah yang luar biasa ini, dan adanya di TTU. Kita kaya, Bapak Ibu, kita kaya akan wisata alam dan wisata ada rohani dan lain-lain. Tapi kita belum mampu untuk menjadikan sebagai sumber daya yang
kemudian bisa bermanfaat buat kita sendiri. Kita kemudian masuk online lagi Pak. Kita tahu caranya. Barangnya ada, tapi kita tidak ngerti caranya bagaimana supaya kemudian menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, karena ketidakmampuan, ketidaktahuan kita. Selamat pagi bagi kita sekalian. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk memberikan testimoni sebagai seorang pemandu wisata atau pemandu geowisata. Perkenalkan, saya Yayang Sutomo, biasa dipanggil Miss Yayang. Saya perwakilan dari Perpigi NTT. Mungkin Bapak Ibu agak sedikit satu hal yang baru, apa itu Perpigi. Saya ingin memperkenalkan sedikit bahwa Perpigi itu adalah perkumpulan pemandu dan interpreter geowisata Indonesia. Kebetulan kami pengurus di DPD Provinsi NTT. Nah, fokus daripada Perpigi adalah Perpigi ini merupakan sebuah wadah berkumpulnya para pemandu yang memiliki tujuan yang sama, tentang minat yang sama untuk memberikan informasi kepada wisatawan tentang geowisata yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pagi ini kami berterima kasih karena peluncuran membantu kami sebagai pemandu, di mana kami harus memberikan informasi yang lengkap kepada wisatawan baik lokal maupun interlokal, atau baik lokal, domestik maupun internasional. Karena apa? Seorang pemandu geowisata itu dia wajib memiliki pemahaman yang bagus, yang kompeten. Kedua adalah biodiversity atau keragaman hayati, flora dan fauna. Yang ketiga adalah cultural diversity atau keberagaman budaya. Nah, itu wajib dimiliki. Selama ini saya bertahun-tahun menjadi pemandu wisata umum. Kami hanya bercerita, memberikan informasi kepada wisatawan tentang budaya dan flora fauna saja, tidak ada geologi. Sejak kami bergabung tahun 2023 itu Perpigi NTT dilantik, diadakan. Kami bergabung dan kami terheran-heran, ternyata sumber informasi tentang geologi yang ada di NTT ini luar biasa, apalagi di Pulau Timur. Bapak Ibu, saya mau mengatakan begini, kalau kita bertanya pada anak-anak kita, kalau besar mau jadi apa? Pasti jawabannya guru, polisi, dokter. Tidak ada yang menjadi pemandu, karena pemandu pasti pemandu. Bapak Ibu harus paham bahwa pemandu itu sebuah profesi, bersertifikat, sudah punya lisensi. Saya belum melihat di TTU ini ada pemandu yang sudah bersertifikat berlisensi. Ibu, saya mau nanti kita dibantu ya Bu ya. Jadi Perpigi ini membantu karena kami dinaungi oleh dua kementerian, Kementerian SDM maupun Kementerian Pariwisata. Jadi lengkap. Saya mengimbau kepada para pemimpin daerah di sini, Bapak Sekretaris Daerah, Ibu DPR bagian yang mungkin bisa menyisihkan wisata yang lengkap. Ada wisata budaya, wisata sejarah, wisata religi, wisata bahari, wisata buah, wisata alam, banyak lengkap. Kalau diceritakan, kalau Bapak Heri punya mungkin masih kurang ya Bapak, banyak yang harus dilengkapi. Karena itu luar biasa. Nah, ketika kita mendidik, kita melatih para pemandu wisata lokal di tempat ini, mungkin itu akan menarik wisatawan banyak sekali. Jalan ke kota Kifamenanu. Belum. Jangan lupa membeli pita, Bang. Jangan berlama-lama tinggal di kota Kifamenanu. Nanti lama-lama bisa jatuh cinta. Ya, kedua, mendaki Mutis di pagi cerah, singgah sebentar di Batu Purba. Geowisata membuka arah, alam terjaga, ilmu pun bermakna. Burung kakatua hinggap di dahan, terbang tinggi untuk cari makan. Geowisata
ciptaan Tuhan, mari kita jaga, lestarikan untuk ke depan. Ke Pantai Wini melihat, ya masih ada, masih dua. Ke Pantai Wini melihat karang. Lapisan bumi tampak nyata. Geowisata bukan sekedar senang, tetapi menjaga warisan semesta. Nah ini yang terakhir. Burung duri, burung cendrawasih. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik Bapak dan Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Ya, bermaksud kita 2 jam ke depan ya bersama saya Mas Toto. Bapak dan Ibu mungkin sekedar sekitar kisah tentang lahirnya buku mungkin ini ya. Beliau Dr. Giri Kota dia memanggil saya dari orang saya bagaimana itu surga bagi geologi. Saya tidak mengerti karena kerja saya sebetulnya menulis puisi dan menulis cerita. Ya. Lalu dia menjelaskan, ini kalaupun ilmu ini ditulis dengan bahasa ilmiah, itu hanya sampah bagi orang lain. Bagi saya itu, ya katanya. Lalu bagaimana ini? Ya, Anda coba bagaimana kemudian objek wisata ini yang kaya raya ini bahkan menjadi laboratorium dunia dari segi geologi itu ada di TNI. Dan tidak bisa dikonsumsi secara ilmiah saja, harus bisa menjadi destinasi wisata. Ya. Lalu pertemuan berikutnya dia mengatakan, sudahlah dibuat dalam bahasa yang boleh gitu, yang sedap dibaca, sehingga sopir juga bisa baca, masikna juga bisa baca. Jadi, karena itu tugas saya di sini adalah sebagai editor, memberi buku, memberi ajinomoto, memberi izin pada data yang sudah disiapkan oleh dia. Nah itu pertama. Yang kedua, kenapa beliau jatuh cinta pada geologi? Padahal masih ada Melaka, beliau lahir di Melaka, kemudian saya lahir di Manggarai, kemudian Audi ke Mas. Ya, tapi itu tadi kalau ada ulasan-ulasan tentang Manamas lebih panjang di sini, minta maaf. Istri saya dari Manamas, saya tahu Manamas, bukan istri saya, tapi saya juga tahu tentang Manamas. Nah, kemudian dia mengatakan ini bahwa buku ini lahir dalam 3 modus. Yang pertama bahwa dia sebagai naskah akademik yang bisa disimpan di perpustakaan. Tetapi yang kedua, buku ini bisa direkayasa untuk menjadi buku besar, album besar, yang kemudian diringkas demikian rupa, lalu ditaruh di ruang-ruang, misalnya di Bapase. Sebelum bertemu Bapase kan ada tamu, daripada dia main HP, dia buka, oh tidak ada waktu masih, atau di sini ada Manamas, kemudian ada. Terima kasih banyak Pak Dr. Mas Bobot, Pak Persipka, Pak Sten, Pak Tem, Pak Wadi, Omo, kepada masyarakat, Pak Camat, Bapak Desa, Ibu Mangupidi, dari undangan juga hadir, yang kedua putri dosen tadi. Terima kasih. Izin saya berbicara sedikit tentang Eva Menanun, ya, karena bagi saya Eva ini adalah surga. Ya, kami orang geologi, Eva ini adalah surga. Karena tidak ada singkapan sebanyak di Eva. Tidak ada batuan-batuan yang selengkap di Eva. Tidak ada fosil-fosil yang selengkap di Eva. Ini luar biasa. Jadi Eva. Dan kebetulan Eva ini berbatasan dengan Webusi, sehingga ada perwakilan Webusi ada di sini. Karena nanti ke depan kita berencana untuk mewujudkan geopark lintas negara. Geopark lintas negara. Ini ke depan harus terwujud.
Kita mulai dari geoscience, nanti kita akan menuju ke global. Karena ini dari segi geopolitik sangat menjanjikan, dari segi ekonomi sangat menjanjikan, ya karena di perbatasan. Baik, kita bicara mengenai eksotika geowisata, tapi kita harus tahu dulu Timor ini terbentuknya kapan dan bagaimana. Kita harus tahu Timor ini terbentuknya kapan, terus bagaimana. Nah ini kita lihat. Jadi menurut Robert Hall, ya, jadi kita lihat ini tahun 50 juta itu tahun yang lalu kita lihat ini terus 50, 49 kita lihat Timor belum muncul 4. Nah kita rangkaian Timor Rote Sabu itu yang dari sebelah tenggara sehingga dia berbeda secara geologi. Karena berbeda maka kita kaya di wisata. Ya, karena geowisata ini wisata yang fokusnya pada objek-objek geologi. Di situ ada fosil, saya dan Papua. Kalau Bapak Ibu ketemu fosil ini, tolong dijaga. Karena ini aset daerah kita. Sudah banyak diambil dan dijual. Saya ketemu di Singapura, saya ketemu di Yordania. Dia jual ke saya 2,5 juta. Saya bilang saya bisa jual ke kau 1 juta, tapi kopi ambil di Timor. Ya, ketika saya ke Israel, saya ketemu ini. Ketemu di mana? Ketemu di Yordania, di hotel. Saya bilang ini berapa jual? Dia bilang ini, ya, fosil ini namanya amunit. Fosil ini penanda umur, ya, dia berusia 220 juta tahun yang lalu. Artinya apa? Batuan yang mengandung fosil ini berarti batuan itu umurnya 220 juta tahun yang lalu. Lupa, baru muncul 21 juta tahun yang lalu. Betul, baru munculnya. Terbentuknya sejak saat itu. Batuan-batuan yang ada dalam itu ini geowisata kita berfokus pada batuan. Batuan yang ada di NTT itu lengkap. Batuan itu ada 3 jenis. Kalau dulu saya masuk kuliah, awal-awal saya masuk kuliah ditanya, batuan ada berapa jenis? Ternyata batu itu ada 3 jenis. Batuan beku hasil pembekuan magma, batuan sedimen hasil perombakan dari batuan yang sudah ada, dan batuan metamorf itu karena perubahan tekanan dan suhu yang tinggi sehingga dia berubah wujud atau struktur dari batuan. Ini adalah batuan pembawa emas. Itu batuan pembawa emas. Ada magma yang keluar, yang tidak muncul di permukaan, tapi dia ada di dalam. Kalau muncul di permukaan sebagai letusan, tapi dia ada di dalam sebagai batuan intrusif namanya. Batuan yang membeku di dalam, dia tidak keluar, dia ada di dalam. Tetapi setelah dia membeku, ada sisa cairan magma yang kaya akan mineral-mineral berharga. Salah satunya emas. Sehingga di situ kita lihat banyak sekali intrusi mulai dari kita di jembatan sampai di daerah Pemle, terus sampai di daerahnya Usif Lake, sampai di Nononi, di Lulat sampai Nononi. Tetapi Bapak Ibu, saya hanya melakukan penelitian di permukaan, tidak ambil pada batuan induk. Kenapa? Berbahaya sekali kalau mereka tahu. Ini ada di sini. Saya tutup keras supaya jangan ada yang buka. Ya ini kurang lebih sekarang ini ada 20-an gram. 1 gram sekarang sudah 3 juta. Jadi berapa uang ini? Jadi yang saya pegang ini 60 juta. Sopi berapa botol itu? Sopi seberapa botol? Jadi pengakuan dari salah seorang anak, ya, pengakuan dari salah seorang anak. Jadi ketika kami ada di sini, Mohon izin, saya pikir jangan kita dikejar-kejar karena waktu. Hemat saya, momentum hari ini adalah momentum kehidupan. Kita yang ada ini terpanggil untuk satu hal luar biasa ke depan. Mendapat undangan dari Bapak Bupati dengan menulis
judul buku untuk peluncuran hari ini membuat saya minta maaf, itu sampai tadi malam juga tidak bisa tidur. Turut merasakan dan coba berimajinasi Dr. Heri ini membuat apa ini nih. Tapi membaca dari undangan peserta yang hadir, kata pariwisata dominan di sana, kecuali saya sebagai pastor. Maka saya berkhayal tentang pariwisata. Spontan saya menulis beberapa benang merah berikut. Izin membaca. Dengan judul itu, dan saya membuatkan beberapa benang merah. Satu, di tanah timur dan utara, mitologi dan geologi saling menyapa. Yang satu bercerita tentang asal-usul makna, yang lain omong-omong tentang asal-usul alam lingkungan bumi. Benang merah kedua dari buku ini, batu-batu yang ditegaskan oleh geologi sudah lama dihidupi oleh mitologi. Keduanya menyimpan ingatan panjang sekali tentang hubungan manusia dan alam dalam bentangan kehidupan manusia timur dan utara. Catatan ketiga, geowisata adalah peralihan cara membaca alam dari kisah sakral yang diwariskan menuju pengetahuan ilmiah yang ditafsirkan. Benang merah keempat, eksotika sejati lahir ketika mitos leluhur timur dan struktur geologi bertemu di sebuah tempat di zaman purbakala. Dalam kesadaran manusia Kabupaten Timur dan Utara hari ini. Benang merah kelima, di sejuta lopo TPO, batu bukan sekadar benda alam, melainkan narasi waktu. Dituturkan oleh mitologi dan dijelaskan oleh geologi. Keenam, mitologi adalah local wisdom, kearifan lokal yang seringkali merupakan cara para leluhur timur menjelaskan fenomena alam yang dasar sebelum geologi modern lahir dan masuk. Ada 4 catatan yang saya siapkan untuk diskusi. Sekarang saya omong tentang buku ini. Saya menyesal bahwa tidak baca buku ini, tapi ternyata khayalan saya kena. Karena saya bukan orang asing. Saya adalah anak tanah batu itu. Buku Dr. Heri adalah jembatan yang mengubah kekayaan diam batu gunung menjadi kekayaan ekonomi kreatif yang kita sebut geowisata, tanpa menghilangkan identitas budaya Timur Tengah Utara. Selama ini potensi geologi di TTU mungkin hanya dilihat dari sisi pertambangan atau konstruksi. Fakta begitu.
Pak Heri hadir dengan buku ini menggeser paradigma itu menjadi geowisata. Pak Heri dan teman-teman datang supaya batu-batu itu kita lihat sebagai Tuhan Allah yang kita buang-buang. Ini relevan karena geowisata bersifat sustainable, berkelanjutan sampai dunia kiamat, tidak merusak alam, bahkan melibatkan masyarakat lokal. Ini luar biasa. Buku ini sangat strategis tetapi langka. Jarang ada akademisi teknik STMD yang menyelami aspek mitologi. Kita tepuk tangan untuk Heri. Kalau saya bilang Heri, itu artinya engkau sahabatku. Kalau saya bilang dokter, kita dua sombong. Maka kekuatan buku ini, menurut saya, melakukan dekonstruksi terhadap cara kita melihat alam. Lupakan melihat alam TTU berabad-abad sampai hari ini. Lupakan. Kita mau melihat TTU baru dalam dekonstruksi baru ini. Dan ini kebesaran buku ini. Maka saya katakan, Dr. Heri dan di samping kiri saya orang Manggarai yang cerdas, tukang kritikus, saya halus. Saya omong ini karena saya tidak asing terhadap lu. Kamu, dokter-dokter ini, kamu sedang memanusiakan sains. Tepuk tangan kalimat itu. Kamu memanusiakan sains. Pentingnya buku ini menurut saya bagi pejabat Timur Utara. Adik saya tidak ada. Tolong bisik untuk Fales dan ini wakil tadi dan semua teman-teman aparat. Saya omong begini artinya kita bersaudara. Buku ini adalah sebuah blueprint, sebuah cetak baru modern, sebuah impian baru, sebuah tekanan untuk jangan jalan saja tapi harus lari, lepas. Kalau ini belajar terbang sekarang, woi orang TTU, blueprint pembangunan narasi wisata. Oh, wisata ini TTU masih nolak saudara-saudariku. Jadi kita lagi dibangunkan, bahkan dicambuk sekarang. Cambuk ini bajingan. Tanpa narasi ini, batu hanya batu, dan orang TTU adalah batu-batu itu. Saya berhenti di sini, tapi karena mulai dengan diskusi, maka saya angkat pertanyaan memang. Saya tanya dari yang saya omong. Pertanyaan pertama, pertanyaan epistemologi kultural. Ini pastor mulai ilmiah. Apakah peralihan dari mitologi ke ideologi merupakan pendalaman makna tentang alam, atau justru
reduksi cara memahami dan menjalin relasi dengan alam lingkungan bumi. Saya maksud dengan pertanyaan ini dalam berupa sebuah pertanyaan, apakah pendekatan ilmiah geologis memperkaya pemahaman mitologis, ataukah menggantikannya dengan cara pandang yang lebih instrumentalis dan teknokratis? Pertanyaan kedua, pertanyaan etis ontologis. Ketika alam dibingkai sebagai eksotika geowisata, apakah bumi tetap diperhatikan sebagai subjek, sebagai saudara kandung menurut ciptaan Tuhan Allah? Bumi adalah kakak kandung, dan kau manusia yang mau bergeowisata, kau adik yang paling bawah. Susun anak kok hanya kamu susah pahit. Apakah kita pandang bumi itu sebagai saudara kandung, subjek bermakna dalam kosmologi lokal Timor dan Utara, atau berubah menjadi objek ekonomi yang dipisahkan dari nilai-nilai sakralnya? Pertanyaan ini saya mengkritisi hakikat relasi manusia alam yang disebut ontologi dan etika dalam konteks pariwisata, dalam konteks pembangunan dan keberlanjutan budaya. Dua pertanyaan terakhir. Tadi saya duduk bodoh-bodoh, saya catat semuanya, Pak Marzaya. Kita kan tukang coret semua tuh, keren tuh. Iya. Integrasi kurikulum dan literasi. Dalam refleksi saya yang saya tulis rapi berdasarkan pikiran ahli kita ini, saya langsung berpikir segera geowisata atau penjelasan tadi segera menjadi muatan lokal di semua sekolah dan semua universitas. Daripada kita yang ngomong dan sampai di kampung sana mereka kata, mana ini apa lagi geo ini. Harus menjadi satu integrasi kurikulum dan literasi. Pertanyaannya, bagaimana narasi mitologi ke geologi ini bisa masuk ke dalam kurikulum pendidikan lokal atau menjadi panduan bagi para pemandu wisata lokal di TTO? Mamaku yang mana tadi yang cantik itu? Ibu pemandu tadi. Nah, itu orang penting yang harus mendidik banyak orang TTO menjadi pemandu. Oh, membahasa Inggris saja dia memulut prudensi Filipina dan tidak tahu apa-apa itu. Panduan bagi para pemandu wisata lokal TTO agar menjadi setempat, agar masyarakat setempat tidak hanya menjadi penonton tapi menjadi narator utama di tanah mereka sendiri. Sekolah anak-anak
sekolah masyarakat sehingga dia menjadi bagian dari ini akan powerful. Dan pikiran Pak Heri tadi itu akan gila sekali, bukan saja di NTT, seluruh dunia. Para peneliti dari internasional luar negeri dan peneliti-peneliti yang sudah bosan dan mainstream, mereka akan lari datang ke sini, dan inilah momentumnya. Terima kasih Heri. Pertanyaan terakhir dari konsep infrastruktur versus narasi. Geowisata membutuhkan aksesibilitas. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah daerah Timur Tengah Utara mensinkronkan pembangunan infrastruktur fisik dengan perlindungan terhadap situs-situs ideologi yang memiliki nilai mitologi sakral. Agar keasliannya tidak rusak demi kepentingan komersial. Sekian dan terima kasih. Izin pulang. Pertanyaan-pertanyaan ini dijawab oleh Bupati, Wakil Bupati, dan aparat. Jika kita omong begini, tolong Bupati, Wakil Bupati ada di tempat ya. Kita omong sebagai adik kakak, kita tidak menghakimi, minta maaf. Ini oleh staf ya. Jadi ini entomolog, ini orang-orang ahli pemikir, bukan saja dari PTU, dari mana-mana. Sudah kadang-kadang mereka lempar kita seperti apa, cium tangan dan tenau bolehnya. Apalagi ahli-ahli begini nih. Saya menyentil, tapi ingat Bapak ya, kalau saya mengeritik diriku sendiri. Selamat siang. Terima kasih Pak Ferdi Calon. Ya. Nama sejenak memang terasa apa namanya? Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Pak Hendrik dari unit Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timur Tengah Utara, Komisi 2. Pak Doktor, saya harus menyatakan bahwa langkah cerdas yang diambil adalah langkah penyelamatan. Ini sebuah discovery atau temuan baru untuk membangkitkan kami di daerah ini. Dari perspektif budaya adat TTU, dari Salu Memau, Kuluan Mobis. Apa yang disampaikan oleh Pak Doktor dalam uraian penjelasan sudah didiskusikan tahun 1951. Pada saat Bapak Presiden pertama RI datang, seluruh kepala-kepala suku, seluruh raja kecil yang ada di TTU berkumpul di Atambua. Dan diberikan beberapa dokumen penjelasan oleh Pak Presiden pengalihan dari sistem kerajaan ke republik. Ada beberapa dokumen yang kami pegang, kami pelihara, kami jaga sampai saat ini. Pak Doktor tidak menelusuri secara mendalam. Mohon maaf. Pak Doktor, di wilayah sini ada 3 swapraja besar Memafo, Insana dan Bibuki. Swapraja ini didirikan oleh pemerintahan kolonial. Masuk pada
awal kolonial Portugis, disusul oleh kolonial Belanda, dan 3,5 tahun oleh Jepang. Ada langkah positif yang ditinggalkan oleh para kolonialisme, juga ada langkah negatif. Diskusi para leluhur kami bahwa Tuhan Allah bikin mata di depan, pandangan kita ke depan. Boleh diskusi tentang sejarah, durasi waktunya dibatasi untuk merancang masa depan daerah. Tahun 1951, setelah pertemuan, kebetulan kakek saya hadir menerima bendera dari Pak Soekarno. Siap. Ada bukti, saya sampaikan ke Pastor, dari Raja Tuamu ke kami, masih ada. Saya sampaikan ke Pastor. Hanya karena tuturan adat dari para leluhur bahwa ini tidak boleh dikasih tahu, tidak boleh ditunjukkan kemana-mana. Mitos ini kami takut. Dalam perjalanan kami lihat di era transparansi, ini era medsos yang berkembang, banyak karangan-karangan palsu terhadap budaya Timur Tengah, khususnya ada. Dia berangkat kemana-mana, ke Jawa, ke Bali, dia melihat adat Jawa yang begitu hebat, adat Bali yang begitu hebat. Datang dia apa? Anusilasi, menghayal apa namanya? Halusinasi. Terus menciptakan pola-pola baru, metode baru. Saya kadang-kadang saya lihat, Pak Dokter, hari ini kita berdiri di sini, di tempat ini. Ada yang merintisnya. Ada tempat yang mendiskusi tentang bagaimana keberadaan kita hari ini di tempat ini. Saya cukup menyesal dalam buku itu tidak dicantumkan secara komprehensif terkait langkah awal. Jalan dirintis kalau orang mulai berjalan. Maka saya tadi lihat, saya sebetulnya pertemuan. Saya tadi, wah ini penting. Saya lari, rumah saya dekat, saya lari di atas. Kenapa diskusi tahun 51 ditiadakan? Pesanan Pak Presiden Soekarno. Kenapa di kesalahan karena kehadiran pemerintah tidak memperhatikan secara utuh dan tuntas terhadap langkah kita semua. Yang kedua, 1958 peralihan transisi dari sistem kerajaan ke sistem republik. Dan dua TTU terbentuk. Kami 3 Suapraja, 8 Kefetoran, Gemafo, 5 Kefetoran, Insana, 5 Kefetoran di Buki. Di Buki, Kefetoran Bukifat, Kefetoran Taito, Kefetoran Harneon. Kefetoran yang tadi disebutkan tadi itu adalah Wetasi dan Kefetoran Besti. Datang di sana ada 5 Kefetoran. Kefetoran Welol, Hainan, Mobis, Kefetoran Fefisu, dan sana barat ini apa namanya? Kefetoran Su. Kami ada 8. Wilayah terluas di wilayah Kabupaten Timur Tengah. 58 sudah ada pesanan. Duduk berdiskusi di istana kami. Siapa yang harus jadi kepala daerah? WJ Lamentik menanyakan ini. Mau jadi kepala daerah harus ada syaratnya, sekolah. Kami semua peduli. Semua merayap. Semua tidak bisa. Datangkanlah orang Rote. Namanya Daniel Christian. Sudah. Tidur 3 bulan di tempat kami. Maka saya punya anak satu, saya kasih nama Christian. Terinspirasi karena bupati pertama tidur di rumah kami. Kenapa tidak dilanjutkan komitmen? Potensi ini sudah didiskusikan. Terjadi patahan. Terjadi patahan. Ego pemerintah tidak mau
karena takut muncul kembali raja-raja kecil. Takut, tidak berani. Izin Pak, saya mantan birokrasi, saya mantan camat, berhenti mentransformasi diri ke dunia politik. Saya izin, saya mantan ketua DPR. 18 saya berhenti, masuk. Saya dengan saudara masuk semua. Saya terpilih. Sampai sekarang masih di DPR. Tadi disebutkan semua itu, terus kami melakukan. Hanya tutur adat tidak boleh. Kami sudah diskusikan bahwa harus ditunjukkan. Karena apa? Sejarah sudah mulai dihilangkan. Patahan ini sengaja diciptakan oleh kelompok dan oknum. Yang kedua, oleh pemerintah sendiri. Hari ini kita diskusi Lopo. Mohon maaf. Di kota sini yang ada Lopo hanya ada 4 saja. Di kami sini salah satu. Ada 1 di Benpasi. Ada 2 di Tubuh dan Muslim. Di kota ini. Tidak ada. Keunikan kita yang menjadi potensi besar dibiarkan. Saya sampai tidak habis berpikir. Dulu NTT, NTB, Bali, dalam satu provinsi namanya Sunda kecil. Ketika mau kembali ke Republik, Presiden tanyakan kepada mereka, NTT, sektor andalan kamu apa? Kita memilih pertanian peternak. NTB apa sektor andalan kamu? Pertanian peternak. Bali, out of the book. Kami memilih pertanian peternakan dan pariwisata. Sekarang malah kita mulai kejar pariwisata. Kita selalu mengekor. Pesanan orang tua kami ke saya disampaikan oleh Bapak Karno bahwa ibu kota negara di Jakarta. Tapi ingat, ibu kota pemikir harus ada dari timur. Maka Pater Yakobus Specials selaku prefektur apostolik waktu itu mendirikan seminari. Lahir. Seminari pertama itu ada di Wesoko tadi, Pak Dokter yang tadi. Itu ada tengkorak beberapa itu. Pasti ada itu misionaris. Ada pembunuhan terhadap beberapa misionaris, maka yang sumur itu. Dari mana kami tahu? Dokumen tinggalkan kami. Kami membaca sampai saat ini. Hanya kami keluarkan hati-hati karena takutnya pengalihan sejarah pada hal itu untuk mencari popularitas. Saran kami yang pertama, saya sepakat dengan ini, judul sedikit di rumah. Saya tidak tahu Pak Sekda ada, jumlah kakak kita berapa. Itu kewenangan eksekutif. Saya tidak mau melampaui. Dari 97 suku yang ada di TTU sini, suku Mas yang mana yang masih mempertahankan? Lopo aja. Apakah masih mempertahankan keasliannya atau sudah pakai black? Abu Sekda. Itu nanti Pak supaya diperhatikan. Yang kedua, agar sejarah ini tetap terjaga, saya sepakat mulai penguatan lokal. Setuju Pak Dokter? Yang ketiga, saya bersaran tim ad hoc itu jangan meninggalkan komponen adat. Pak, saya sukunya suku Banak, Pak. Di wilayah kami ini dari Morisu, perbatasan TTS sampai Melaka, terus perbatasan dengan distrik Timur Leste. Itu kami ada 4 suku besar, atau Banak, Lakers. Terus Belanda melihat bahwa ini berbahaya, supaya tidak ribut, maka satu yang ditunjuk menjadi vektor. Ada SK namanya Besluitnya, ada. Untuk itu, saya bersaran tokoh-tokoh adat harus masuk. Dan lihat, karena sekarang peristiwa Keraton Surakarta terjadi perebutan takhta antara KNBN dan Purbaya, terbawa sampai di sini.
Terbawa. Itu terbawa. Saya kadang-kadang duduk, saya lihat saja. Saya boy, riskan berapa. Kita tidak biasa terlalu menunjukkan diri, Pak Dokter. Karena Leo Hamzah tekem teknik final tidak bisa. Kami sebut diri kami tidak bisa. Nanti baru orang diskusi. Di sini ada yang disebut namanya orang bangsawan disebut siapa itu usi. Tidak semua nanti jadi pembina. Nanti satu yang disebut Pak Koko itu, itu yang nanti. Itu yang jangan dia melus, dia usi semua di bawah India semua orang. Usi kata lain adalah raja. Di atas adalah Wisnen. Apinat aklahat yang di bawah. Apinat Yesus. Dia banyak yang tidak mengerti. Maka bukan struktur yang ditunjuk, tapi nanti personal. Satu yang mengkurni. Banyak hancur karena itu. Terus, mohon maaf, yang kecemburuan mengerikan. Kecemburuan mengerikan. Izin, saya harus menyatakan secara objektif. Banyak yang sudah runtuh. Para bangsawan yang ada di kami sini sudah tidak melakukan metamorfosis untuk menjawab era dan tantangan. Itu hanya bisa dibuktikan dengan politik. Apakah dia masih akrab dengan rakyat atau tidak? Pada saat pileg dia masuk DPR, dia lolos atau tidak? Di situ kita sudah bisa buktikan bahwa ini masih diterima. Kalau hanya sekedar tidak bisa. Yang kedua, pendidikannya sejauh mana? Karena orang tua kami sudah pesan, daerah ini harus dibuka untuk kemajuan ekonomi, pembangunan. Daerah harus dibuka, pintu harus, LOI harus mafi. Ada satu kakek kami bilang, tapi main lek harus lihat baik. Kesiapan kita yang pertama dan perkuat SDM sumber daya. Saya doa. Yang berikut, saya bersaran kepada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten secara dinamis. Ini kita omong tentang kekayaan yang kita miliki. Dinas pertambangan tidak boleh ditarik kembali ke provinsi. Ini yuk kasih semacam pos pelayanan atau apa? PTD unit apa? PTD unit pelayanan terpusat. Ini sebuah kecelakaan besar. Banyak potensi kita kan diambil secara adil. Saya memberikan apresiasi ke Pak Bupati sekarang, agak tegas sekarang dalam urusan kekayaan daerah. Sekarang beliau mengambil langkah lagi supaya connect dengan yang ini. Bandara mau dibuka, saya bilang baik. Ini saya akan bersuara kepada pemerintah, ya supaya lihat orang-orang yang pernah mengambil langkah untuk daerah. Jangan hanya pejabat-pejabat tertentu yang saya pelaku utama dikasih nama. Bendara Yaltari Kupang, Bendara Hasanuddin Ende. Oh, kenapa? Orang tua kami memberikan tanah. Ini saya harus buka supaya jangan sampai di kemudian hari susu sapi tapi nama pokoknya istilah itu. Saya maka berhenti di pegawai negeri untuk meluruskan hal karena banyak yang sudah dikasih. Ini aduh saya kadang-kadang mulai begitu. Yang berikut, Pak Dokter, salah satu potensi besar TTU itu adalah kehadiran Universitas Timur. Itu aset terbesar kami. Waktu itu saya juga ikut orang tua saya tanda tangan. Yang mendirikan universitas yang dimaksudkan itu jangan di Undana, di sini. Di
di sini. Apa maksudnya? Supaya kami juga bisa. Izin Pak sama Pak Heran. Pak Marcel. Masa hanya orang Flores saja yang bisa di Jakarta? Tidak. Masa hanya orang menteri saja orang Flores, masa tidak? Saya cemburu sekali Pak Marcel. Setelah saya turun, ternyata mereka hebat karena seminar TISO, seminar Mataloko, seminar ya. Ketika kita punya kesamaan yang sama, dikemas dalam politik untuk bersama. Tapi ketika rotinya, ya kita ditinggalkan. Itu yang saya kadang-kadang tidak mau. Kita harus katolik itu. Kami juga bisa. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Ada pernyataan yang mencederai perasaan Bapak Ibu sekalian. Saya minta maaf. Terima kasih untuk hadirin sekalian. Perkenalkan saya Yosef dari Unumol. Yang pertama, profesiat untuk kakak yang kita sudah melahirkan sebuah bumi yang luar biasa. Kebetulan saya juga background ilmunya biologi konservasi, jadi saya sedikit memberikan beberapa masukan. Baik, yang pertama memang buku ini membuka cakrawala berpikir kita orang kita terkait dengan sumber daya alam yang ada di sini. Terima kasih kakek. Yang kedua, saya berapa kali membawa mahasiswa saya ke Anindastia, kegiatan-kegiatan kuliah lapangan. Kami menelusuri jalur atas ini kami sebut jalur atas. Kalau mau ke Queenie, siketnya itu lewat ke Boko. Kalau masuk di Venus, kemudian Manamas, itu saya selalu menjelaskan ke mereka secara ilmu biologinya, evolusinya itu apa makna dari bentang alam yang ada di sana. Dan ini yang mungkin perlu saya kasih masukan juga, bahwa secara geologi oke, bahwa batuan yang ada di sana secara geologi ini, ilmu geologi ini benar, tapi juga harus ada intervensi secara evolusinya, bahwa itu karakteristik vegetasi yang ada di sekitar sepanjang jalan menuju ke Manamas, dari Venus ke Manamas, apalagi kita mau masuk kota Wini, itu ada bentang gunung yang sebelah kiri kanan seperti tadi Pak Yang sampaikan, memang betul. Dan itu kalau secara evolusi kita melihat bahwa itu ratusan tahun yang lalu itu dulu itu laut di situ, ada laut di situ, laut yang dalam itu daerah itu. Sehingga ketika es mencair di kutub, terjadilah pergeseran wilayah pantai. Yang sampai sekarang kita menikmati itu jalur pantainya ada di Wini. Nah, kami beberapa tahun ini meneliti tentang pergeseran pantai. Kebetulan saya dengan teman di biologi, dia punya spesifik bidang ilmunya itu ekologi pesisir. Jadi dia meneliti tentang berapa meter pergeseran wilayah pantai. Jadi setiap tahun itu terjadi air laut itu semakin naik ke atas. Kita melihat tadi di batuan-batuan ini, saya lihat di halaman berapa tadi, memang ada penjelasan uraian tentang geologi. Nanti mungkin bisa dijelaskan juga tentang dari ruang lingkup evolusi dan biologi. Karena kami belajar ilmu biologi itu ada evolusinya. Itu kalau karakteristik tumbuhan yang ada di daerah daratan, kalau dia mirip sama dengan yang ada di pantai, itu ada hubungan kekerabatan. Bahwa dulu daerah itu daerah lautan, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini kita TTO ini punya banyak ekosistem kars, yang itu juga kalau geologi ya benar. Nah ini mungkin yang itu menjadi informasi dalam buku ini menarik sekali, dan itu menjadi bahan referensi untuk saya juga. Ketika saya dengan mahasiswa saya di biologi, kami melakukan kegiatan-kegiatan praktik, terutama misalnya di Gua Bintau ya. Tapi setahu saya tidak hanya Gua Bintau yang memiliki karakteristik ekosistem kars.
bebatuan yang agak unik, sebetulnya tidak ada di daerah lain. Di Jogja ada, tapi itu di Gunung Kidul. Saya meneliti di sana tentang, kebetulan penelitian saya itu sampai sekarang itu tentang tanaman cendana. Puji Tuhan, 5 tahun lalu saya menulis sebuah buku tentang tanaman cendana di Pulau Timur. Dan saya melakukan studi banding ke Jogja, ke Gunung Kidul. Saya melihat perbandingan kualitas tanaman cendana yang ada di Jogja sama yang di Timur. Jadi memang di sana juga punya karsnya banyak. Nah, ini satu masukan bagi kami dari buku ini, sehingga kami juga mendalami tentang potensi ekosistem kars yang ada di TTU yang bisa menjadi aset dan juga menjadi peluang untuk ekowisata dan geowisata. Luar biasa. Kalau kita mengekspos lebih banyak kars yang ada di TTU ini, maka tidak menutup kemungkinan orang akan berwisata arahnya ke sana, ke geowisata. Nah, mudah-mudahan nanti bisa di referensinya ditambahkan lagi tentang itu. Terus yang terakhir, saya sependapat dengan tadi Bapak Heribana. Kalau ini memang bicara tentang sejarah singkat TTU, ini memang kita harus melihat secara global, tidak satu dua holistik. Jadi tidak satu dua halaman, tapi mungkin referensinya kita perbanyak. Ada beberapa referensi lain yang mungkin bisa digunakan sebagai tambahan dalam melengkapi buku ini. Kemudian saran untuk cover ini kakak ini, karena kami sering bertemu tapi jarang berdiskusi lama seperti ini. Karena ini saya lihat di depan itu lebih ditonjolkan tua message, tetapi sebetulnya buku ini judulnya Eksotik dari sebuah bentang alam yang ada di TTU. Maka mungkin ada split tentang foto Gua Bintang yang menginspirasi orang, dan ini tempat-tempat lain yang bisa di-split di dalam cover ini. Ini bisa menjadi masukan bagi tim untuk bisa dipertimbangkan. Terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih Pak Ayas. Siang untuk kita semua, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Ita Rahu, saya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Malaka. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bapak Dr. Heri dan tim, di sini saya tidak memberikan masukan ataupun saran, tetapi saya hanya memberikan kesan saya hadir di sini. Yang pertama tentunya saya memberikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten TTU yang memberikan undangan kepada kami, khususnya kepada Dinas Pariwisata, untuk hadir dalam kegiatan hari ini. Dan yang kedua, bukunya mungkin belum saya baca, tetapi secara garis besar dari pemaparan singkat dari Bapak Dr. Heri tadi, hampir saya pastikan bahwa isi bukunya tentu sangat menarik. Dan di sini saya bisa sebagai orang yang bukan asli dari Kabupaten TTU, saya bisa melihat sisi lain dari Kabupaten TTU sendiri, bahwa ternyata Kabupaten TTU itu memiliki kekayaan geowisata yang luar biasa. Kekayaan geowisata itu tentunya kalau dikembangkan tentunya memiliki nilai ilmiah, kemudian sosial ekonomi, kemudian nilai edukatifnya juga ada di sana. Yang berikutnya, dari saat saya kembali ke Malaka, tentunya yang akan saya sampaikan kepada teman-teman di sana, kalau memang kami hanya mengenal Kabupaten TTU misalnya hanya melalui Gua Bitauni, karena tentunya kami sering ziarah ke Gua Bitauni, tetapi saat saya pulang tentu saya akan sampaikan bahwa ternyata di TTU itu tidak hanya Gua Bitauni teman-teman. Ternyata mereka memiliki kekayaan geowisata dan kemudian ada mitos-mitos yang lebih dijelaskan rinci ke aspek geologinya. Dan di sini
untuk Bapak Heri dan teman-teman. Ketika saya melihat judul bukunya, ini judul bukunya menurut saya sangat menarik karena judul bukunya ini menampilkan 3 kata kunci yang menurut saya menjadi branding untuk Kabupaten TTU. Yang pertama ada eksotika geowisatanya, kemudian ada sejuta loponya, kemudian yang ketiga adalah bagaimana mitos-mitos yang ada di Kabupaten TTU dijelaskan dari aspek geologinya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Dan satu mungkin pertanyaan singkat nih untuk Bapak Heri. Kira-kira Malaka kapan, Bapak Heri? Terima kasih. Malaka ini kan daerah tersubur di Pulau Timur sebenarnya, sehingga tentu wisatanya juga berbeda. Jadi kami sudah gagas agar ada wisata pisang. Jadi ada satu lahan ditanam seluruh jenis pisang yang ada di Malaka itu ditanam. Nanti dikelilingi dengan produk-produk pisang mulai dari akar sampai daun sampai habis. Itu wisata yang luar biasa sebenarnya. Ya, tinggal disiapkan aja lahannya. Lahan jadi kami sudah minta lahan kalau ada 5 sampai 10 hektar itu sudah cukup untuk wisata pisang di Malaka itu. Ya, mulai pintu masuk juga itu bisa. Tapi tanam seluruh pisang, seluruh jenis pisang yang ada di dunia tanam di situ, sehingga orang di sana itu bisa dan dirawat dengan baik. Tapi seluruh di sekelilingnya itu harus ada produk-produk dari pisang, mulai dari A sampai Z. Dan itu kami sudah sampaikan konsepnya. Ya, tapi kalau wisatanya memang sangat minim, sangat minim di Malaka, sangat minim. Ya lain-lain lama. Sahabat geowisata, simbol ini adalah simbol untuk pemandu geowisata. Kenapa ada 3 seperti ini? Ini menggambarkan keberagaman geologi, keberagaman hayati, dan keberagaman budaya.